tubuhnya supaya penguapannya tidak terlalu boros. Nanti secara literasi lagi. Bapak banyak dibanding bapak nanti mendapatkan bisa membeli laptop gitu ya. Nanti barang-barangnya Google, simpan Google-nya YouTube banyak sekali. Dan ini juga contoh-contoh ini juga saya ambil di sini kebetulan custom itu sudah dalam coding itu sudah ada panduannya. Jadi tinggal saya mau memasukkan tinggal di saya kendala, tapi saya masih berjiwanya 17 tahun. Tadi dengan rasa saya juga terharu mendiamkan ya kita bisa. Saya tahu gaji saya dari ya, sampai mau ngajar nggak punya kita disusul anak bagaimana saya itu sampah. Tapi alhamdulillah ya dengan adanya zaman sekarang udah teknologi ya Pak ya, Bapak punya kreasi saya kasih saya juga datang dari siapa? Ya Bu Yati tadi sudah media yang bisa kita bisa berkreatif membuat media. Apalagi kalau misalnya sebetulnya ngajar IPA dan sekarang udah ke kuliah Amerika udah IPAS, tetapi tetap materi IPA. Namanya daun itu ya itu jantung ya itu jantung. Tidak bisa dijadikan jantung ayam atau itu ya, jadi materi itu, tapi bagaimana caranya mengkreasikan supaya anak tahu ini daun loh, fakta, konsep ini, dalil ini. Nah, terus saya mempunyai judul hanya khusus membuat media dalam pembelajaran IPAS untuk meningkatkan literasi. Jadi jangan suka apa bukannya bukan aja Pak sains. Ini dapat bertanggung jawab. Bapak tahu hidup dari kekurangan oksigen. Misalnya oksigen itu apa sih? Oksigen itu apa? Udara mana? Itu lah dia. Udara yang mana? Dipakai apa? Apakah udara itu hanya untuk bernapas doang? Jadi harus memilih oksigen yang digunakan untuk bernapas adalah oksigennya rumus kimianya. Atau siapa yang membuat oksigen itu? Saya lagi ini dari tumbuhan ya. Tumbuhan yang tahu Bapak ya? Yang mana dia dari tumbuhan di mana? Nah sekarang tumbuhan dia tahu di sana. Ini tumbuhan. Kalau ibu bernapas dengan apa? Bernapas dengan hal. Kalau cacing? Terus Bapak kalau ikan? Nah kalau daun bernapasnya dengan bagian kulit apa bu? Pori. Ibu tahu pori daun? Ini yuk kita cari kita buat ya. Hanya saya tahu secara umum aja napas. Bapak apa kata Bapak? Alat bernapasnya untuk tumbuh-tumbuhan. Apa? Maksud yang dimakan? Maksudnya gimana? Akar dari mana ini? Akar napas, akar jantung, akar lekat, akar senandung, akar ini. Kesambut di dalam mana Bapak pernah melihat bernapas? Pernah melihat bernapasnya? Itu. Ya, kita proses ini, Masya Allah, saya berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, ayo cepat naikkan gaji, berikan tunjangan sertifikatnya yang Bapak Ibu bisa kembali laptop yang tadi Bapak kita generasi berapa? Yuk kita lihat bernapasnya tumbuh-tumbuh itu gimana? Supaya nanti di Google ini stomata itu apa? Yang sebenarnya ada stomata. Mulut dan apakah sama mulut? Apakah mulut
kita melihat literasi sainnya lagi, apakah betul? Coba lihat di Google-nya nanti ya. Video desainer lagi. Apakah menurut kamu pas? Karena itu adalah bentuk sel yang menyerupai di diri kita, Mas. Tapi pada malam siang itu mulutnya, coba nanti kalau siap panas-panasan ya. Tapi kalau udah sampai nanti mungkin ada keterangan stomata adalah fungsinya untuk menetralkan cairan yang ada di dalam tubuhan untuk tidak kekeringan. Fungsi stomata. Coba misalkan ibu ke Jakarta, segitu panasnya. Tidak ada kan yang langsung besoknya kering. Gak ada. Tapi udah sore, segala kembali. Daunnya terbenam dan lagi. Ini fungsi stomata hanya untuk mengatur air dalam tubuhnya supaya penguapannya tidak terlalu boros. Nanti secara literasi lagi, kenapa saya pasal literasi? Yuk kita berdasarkan fakta konsep yang ada. Jangan kepada anak itu yang real. Makanya dengan kemajuan media yang digital segala macam, orang kita mah ambil daun talas, daun naon. Kenapa ibu bawa daun? Nyata. Mana? Yuk kita kelompokkan daun yang berbentuk ini. Yuk kelompokkan. Akhirnya kita bisa mengklasifikasikan, bisa menyimpulkan ini berdasarkan konsep yang dikatakan literasi saja sesuai dengan kemajuan sekarang. Segala macam. Kalau bagaimana? Yuk kita cek keluar yuk kelompokkan ke sana. Ini hanya mau membuktikan bahwa oksigen itu benar nggak dikeluarkan oleh daun. Tapi yuk. Nah, sekarang bawa LKPD-nya. Ya, ini biasanya sudah bawa LKPD-nya. Padahal medianya hanya lingkungan ini aja. Di dalam LKPD itu disediakan alat dan bahan bla bla bla. Tujuannya hanya melihat apakah benar tumbuh-tumbuhan itu adalah menghasilkan oksigen. Dan itu nanti dibaca ya betul, baca semua. Langkah pertama, kedua, ketiga. Akhirnya dia bawa daun, ya. Terus dia letakkan di bawah plastik, sungguh aja. Jadi itu menit pertama, dalam 5 menit pertama perhatikan, belum ada apa-apa. 5 menit kedua, kok sudah ada belum? Ketiga, keempat, 5 menit kelima. Yuk di dalam makan tuh artinya kan anak-anak angkat plastik tadi, bawa. Siapkan temennya, kalau dulu kan ada korek api yang ada pentol ya. Coba ya, dicas. Nanti teman-teman dibuka. Masukkanlah baranya, jangan apinya. Perhatikan, baranya itu nyala apa mati? Lalu semua ini masih nyala. Tidak bertanya, kok ibu masih nyala begini? Nah sekarang ibu bawa lilin nih. Ini nyala. Tapi ibu lilinnya ditutup. Pembakaran dia bisa membakar dikatakan istimewa, ada dikatakan kulit sakit. Ada apa? Ada oksigen. Kalau tidak dalam proses pembakaran, berarti oksigen diperlukan dalam proses pembakaran. Makanya dulu gitu kan. Tapi kalau buat saya mati ini mungkin caranya sekali dua kali untuk menyimpulkan fakta dibutuhkan literasi. Itu kalau apa IPA gitu kan biasanya dapat di lapangan. Tetapi kenapa sih peneliti mengambil pemanfaatan? Nah kan biasanya ibu bisa melihat dari konsumen. Misalnya dia bapak ibu proses penyaluran. Ada yang kelas 6, kelas 5, penyerbukan, pembuahan, gitu ya. Nanti langsung menempah, menjadi bentil, semanis, ternyata buah jeruk baru udah. Siapa sih yang mematangkan ini? Dari tadi jeruk dari bunga
nah gini aku mau begini tuh dan bagus ada pendiri ini aduh ini tapi udah ini masih hasil gitu tapi terserah dong pada mati sana siapa yang mematangkan ini kalau bukan proses ingat di dalam reaksi kimia H2O plus CO2 menghasilkan C6H12 apa sih C6H12O itu Bapak yang di kelasnya C karbon dioksida dan CO2 C6H12O6 itu karbohidrat bila karbohidrat itu kalau itu tanaman padi H2 plus O2 ini jadi padi dilepaskan oksigen dilepaskan hidrogen tapi kalau ini pohon jeruk H2 H2-nya kan air CO2-nya jadi C6H12 itu jeruknya kalau dia adalah tumbuhan duriannya itu adalah C6H12O6 Bu Yati kok C6 aku sama dengan padi itu karbohidrat tapi durian ada lemak protein ada segala macam ciri khas dan identifikasi tumbuh-tumbuhan kenapa dia ada lemak kenapa dia ada protein Bapak harus bisa mengidentifikasi tumbuh-tumbuhan yang mengandung lemak itu mesti ada bakteri nitrogen adanya di mana? Di butir-butir karena dia bisa mengikat nitrogen di udara untuk menjadikan satu butir kedelai mengandung yuk ajak anak-anak seperti itu dengan riang kenapa karbohidrat kenapa lemak itu ada biji literasi sayangnya nah itu saya hanya memberikan satu konsep karena IPA itu walaupun di dalam kurikulum pendidikan IPAS tetap di semester 1 di semester 1 itu ada materi pokok IPA baik di situ ada ilmu tumbuhan ya Pak hewan manusia lingkungan dan lain sebagainya tapi saya tanya untuk bagaimana itu bisa tidak membuat media atau maka Bapak saya mungkin hanya itu memberikan nanti bisa nanti Bapak mengerti Bapak Ibu nanti di komputernya ya bisa dicatat bisa nanti kalau putra putrinya masih ada laptop ya kalau Ibu mah IPA itu sebetulnya kontekstualnya sudah ini tapi untuk mendukung kemajuan teknologi Pak ya orang IPA juga nah kenapa IPA itu adalah memang dasar bahwa konsep dasar untuk memajukan teknologi kita kenal konsep angin, bumi, listrik dari mana? Dari IPA. Ya, makanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada Bapak banyak dan Bapak nanti mendapatkan bisa membeli laptop gitu ya. Nanti barang-barangnya Google, simpan Google-nya, YouTube banyak sekali. Dan ini juga contoh-contoh ini juga saya ambil di dalam dulu sampai bagaimana seperti lihat gambar bunga mekar Pak ya bunga yang mana yang berumah dua berumah satu dan berumah tetangga daun berkelamin satu berkelamin dua tidak LGBT silakan Pak Rogi aplikasi hanya untuk membuat media kepada Bu Yati telah membicarakan kepada saya sebenarnya sama Bu Yati itu kalau bertemu dalam rumpun itu jauh tapi karena belum merdeka bisa jadi satu yaitu IPAS sementara saya IPS nya Bu Yati adalah IPA-nya yang dijadikan satu terus ilmunya itu jauh karena di belum merdeka itu kalau nggak salah bukunya itu di buku kelas 4 ya IPA terlebih dahulu baru IPS padahal kalau mengacu pada tematik harusnya itu menyatu antara IPA dan IPS tidak mengapa kita di sini sharing dan perkenalkan nama saya itu Patrick. Di sini saya paling junior di antara Pak dosen. Saya baru bergabung di UNJ sekitar 1 tahun. Saya masuk tahun 2022 dari 50 tahun. Di sini saya masih banyak belajar sama senior dan juga masih belajar sama ibu juga di sini mungkin ya.
karena apa ya, untuk pengalaman mengajar saya juga masih sedikit, yaitu mengajar waktu pandemi saja. Terus kemudian alhamdulillah saya diterima di UNJ. Jadi saya sedikit mengalami pelajaran dari menggunakan Zoom. Memang ya, Pak Ibu sewaktu saya PPKL, sewaktu saya belajar di S1 sama S2 itu masih menggunakan manual. Dan waktu saya belajar di SMP itu masih menggunakan proyektor atau HP. Sekarang sudah ada proyektor seperti ini. Ya nanti kita nggak tahu teknologi apa yang 5 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan. Karena melihat dari apa ya, tampilan dari PowerPoint tadi, semacam kayak itu kita nggak pernah mencapai itu, ya kan? Apakah itu bisa dicapai dari ini? Apa nanti kita nggak tahu. Tapi kita di sini belajar ya, sekiranya Bapak Ibu langsung bisa mengaplikasikan di dalam pembelajaran yang seperti itu. Nah di sini ada semacam aplikasi Spreads. Saya juga masih belajar. Di sini ada videonya, tapi untuk soalnya di bawah saja, jadi langsung aja ke dalam aplikasinya. Di sini aplikasi Spreads itu aplikasi perbankan untuk media pembelajaran yang di sini. Spreads itu adalah program soal yang dirancang untuk memperbaiki konsep pembuatan, digunakan untuk bisa membuat kuis, membuat video, presentasi atau sebagainya. Dulu kita sewaktu awal-awal presentasi hanya menggunakan PowerPoint, tapi sekarang bisa berganti dari Canva, menjadi slide, bahkan bisa menggunakan slide. Di bahasa Spreads ini pemrogramannya tidak terlalu banyak apa ya yang dilakukan, hanya sudah ada template-nya, terus kita tinggal menggunakan saja seperti itu. Nah, di fitur Spreads ini tampilannya seperti ini. Antar mukanya lebih mudah dipelajari, kemudian sudah ada blok-bloknya, jadi tidak mau menggunakan program baru. Beda ketika saya menggunakan Flash. Jadi Flash itu kalau dulu saya menggunakan harus mempunyai keluaran dari suatu mata itu programnya Flash. Jadi ketika Flash itu dijalankan hanya salah satu karakter, itu Flash itu error. Jadi ketika menggunakan interface antar apa ya, interface satu slide, itu harus ada bahasa pemrograman terlebih dahulu. Ketika salah satu karakter salah, Flash itu nggak jalan, bahkan bisa error gitu. Jadi di Flash itu ada beberapa rangkaian yang harus semuanya itu betul. Oh, ini sudah semakin simpel. Jadi teknologi itu yang digunakan dalam pembelajaran itu semakin simpel, tapi hasilnya semakin bagus. Gitu. Seperti halnya evolusi dari HP kan panas, terus dan berat, sampai dari fokus. Nah, kapan kemudian akan ada lagi teknologi yang mungkin lebih maju lagi. Dulu ada komputer harus pakai listrik, harus disusun ulang, mau dibawa kemana, sekarang sudah ada laptop gitu. Jadi laptop harganya jauh lebih praktis. Di sini ada kelebihan dari aplikasi Spreads, ini mudah digunakan, kemudian visualisasinya jelas, kemudian ada beberapa fitur dan kemudian komentar besar ya. Ini tadi sudah dijelaskan, ini intinya sama dengan literasi dalam IPAS ya. Itu intinya membantu dalam kegiatan belajar mengajar seorang guru SD dan bisa mudah diaplikasikan. Untuk membantu untuk pembelajarannya. Kemudian ini adalah langkah memulai aplikasi Spreads. Jangan sampai stres ini. Contohnya, nah Bapak Ibu bisa mendownload lewat sini. Cari aja di Spreads. Nah, di sini ada. Jadi gimana Pak? Kita download dulu aplikasi. Canva kan lebih ke online, dia proyeknya proyek online. Ini nanti bentuknya downloadan nanti langsung diklik. Ini nanti diinstal dikit, nanti ya aplikasi. Ini sudah dulu soalnya. Jadi kita diklik dan ini. Nah, ini ya. Ada XE, nanti diklik masuk seperti ini. Nah di sini tampilannya cuma seperti ini. Ini sudah bahasa pemrogramannya sudah ada di samping kanan. Mau balik dari itu video itu motion itu pergerakan, kemudian ada penampilan, ada suara, ada kontrolnya, kejadiannya apa, kemudian ada sensingnya, operator dan lain-lain. Ini bisa dipastikan saya kalau hafal ya ini untuk bahasa pemrogramannya, karena kalau program itu nggak dihafal tapi sambil jalan ini untuk apa, ini untuk apa, ini bisa belajar sendiri gitu. Saya juga baru mencoba kurang lebih seminggu ini. Seperti halnya tadi kan dikatakan sama penitia itu tengah, mungkin biar ini senior, saya masih junior. Biar ini Pak saya, Pak Patrick ini minta tolong ya, gimana Bu? Ini ada contohnya seperti ini, Ibu nggak pernah paham. Ya udah saya yang buat gitu. Kita sama gitu. Nah di sini ada semacam motion.
Nah, ini karakternya itu bisa diganti-ganti dengan custom. Nah, di sini ini untuk pertama kita pilih background dulu, kalau misalnya background. Nah, sebenarnya mau blue sky atau sekolahan atau apa bisa. yang lingkungan. Mungkin nanti panduannya bisa mungkin ya Pak Tarik Iya, bisa. ya nanti di Nah, salah satu kita- paket kita Indonesia taruh atau sini. yang bisa dipelajari di rumah. Untuk custom karakter di sebelah sini. Ini kalau kita dulu ini karena berasal dari luar ya, mohon maaf, jadi karakternya penyesuaian di luar atau di dalam negeri mungkin belum ada karakternya, jadi mungkin bisa pilih seperti ini dulu. Oleh Pak Omen. Terus kan juga nggak terlalu hafal dari apa ya pergerakannya ini, tapi kemudian saya sudah mencoba membuat, saya tahu dengan saya dari ternyata juga nggak hafal lagi. Saya mencoba membuat. Nah, ini bahasa pemrograman itu saya menghapuskan dari tutorial YouTube karena saya juga masih belajar. Jadi YouTube-nya bisa share. Nah, di sini ada kegiatan yaitu bentuknya adalah kuis. Nah, ini ibaratnya untuk apa ya, komando yang ada di biru ini, apa yang di tengah ini, yang ada di tengah ini tinggal ambil yang di sini. Jadi misalnya motion itu menunjukkan di bagian apa biru, terus kemudian ada biru semu, agak ungu ya ini, terus kemudian ada ungu, ada kuning, dan ini sudah ada di sini. Kita coba menjalankan. Saya coba membuat ini. Nah, saya seperti ini. Ini selamat datang di Depas. Kuis ini terdiri dari 10 soal. Kemudian ini isi nama sebagai apa ya, perkenalan. Kita ketik apakah sudah siap mengikuti kuis? Kemudian di sini kan tadi Bu Yati membicarakan tentang hubungan ya. Kita sudah memasukkan beberapa di sini 2 soal yang berkaitan dengan fotosintesis. Dan ini proses pembuatan makanan yang tumbuhan disebut ini fotosintesis ya. Ketika menggunakan mengisi fotosintesis ini harus sesuai dengan harus menggunakan ibaratnya kata yang dimasukkan harus sama dengan password atau kata yang dijadi bahasa pemrograman. Jadi misalnya jadi fotosintesis kalau dimasukkan nanti akar atau dimasukkan batang itu nanti nggak bisa kebaca, jadi tetap skornya 0. Meskipun Bapak Ibu maaf ya tipe gitu, meskipun maksudnya tujuannya percaya ini fotosintesis, tapi ini kurang apa gitulah, itu nggak terbaca. Harus benar-benar apa ya, lewatnya harus benar-benar sama dengan yang ada di kata kunci. Nanti bisa saya share ini, ada yang di ini cantik ya. Skornya nanti naik 1. Ini belum ada sonda juga. Terus bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah adalah jawabnya akar, misalnya kita isi batang. Nah, ini salah, jadi salah. Nah, skor kuis IPA itu cuma skor kuis IPA nilainya 1 karena ini kita rencanakan buat 10 tapi belum sempurna, jadi saya baru buat 2. Jadi salah satu ini baru nilainya 1. Jadi untuk bahasa pemrogramannya seperti ini Bapak Ibu bisa memodifikasi, bisa apa ya, ibaratkan mau memodifikasi atau mengganti bisa. Nah, di sini ini ya tinggal apa? Saya punya YouTube-nya. Nanti bagi YouTube-nya gimana Bu? Ya. Bagi YouTube-nya gimana? Boleh kalau bisa, tapi ada itu suaranya tidak bisa didengar semua nggak? Kencang nggak suaranya? Tapi mungkin suara dari bisa kedengaran ya?
Mungkin itu. menggunakan aplikasi Scratch untuk membuat kuis sederhana. Nah, aplikasi Scratch ini dapat digunakan untuk membuat game kuis yang akan dibahas pada video kali ini ataupun juga animasi dengan menggunakan blok programming seperti yang ada pada layar ini. Ini namanya blok programming. Nah, di video kali ini saya ingin mencoba berbagi bagaimana cara menggunakan Scratch membuat kuis sederhana. Ada kuis yang akan dibuat dan akan didahulu. Ya nanti bisa ya Pak, dan YouTube linknya ya kan bisa ya. Jadi ini bisa dipelajari. Ini codingnya, ini programmingnya sebelah kiri. Lalu kemudian ini tampilan kuisnya. Mari kita coba. Tampilan awalnya satu ini nantinya. Ini kuis IPA, ya. Kita mulai ke green line-nya. Baru ada hijaunya, baru ada mengapa, posisi terjadi dari soal, mulai kuis nanti ini serta sudah siap, sudah baik, mari kita mulai. Nah, di sini skornya masih 0. Kalau ada pertanyaan kalau kita jawab UI ke benar. Lalu kemudian soal selanjutnya jawabannya berkurang. Oke, benar. Next seterusnya. Kalau misalkan salah, nah, ada seperti itu dan seterusnya sampai selesai 10 soal. Oke ya. Baik, sekarang mari kita mulai. Kita klik file, baru lagi. Ya. Ini tampilan awalnya tadi ya. Di sini ada gambar kucing. Dan kucing ini karakter di Scratch. Kalau namanya sprite, kita sebutnya sprite ya. Nanti ini sprite kucingnya bisa kita ganti. Lalu di sini backgroundnya atau latarnya masih putih juga bisa kita sesuaikan. Baik, sekarang kita pilih dulu. Kita pilih dulu atau kita pilih dulu background atau latarnya di sisi kanan bawah. Ada gambar di sini choose background, baru klik. Nah, kita bisa pilih berbagai macam background atau latar belakang yang diinginkan. Ya, ini sudah sesuai disediakan fantasi, puisi, board, dan lain-lain. Nah, coba ini saya memasukkan pada ini saya sudah menyediakan. Saya akan tidak. Ya, seperti ini. Kalau ini belum sesuai, maka saya nanti mungkin saya upload di Google Drive saja, Bapak Ibu bisa mendownload saja. Mungkin akan meminta kontaknya Bapak Ibu saja. Termasuk nanti di dalamnya sudah ada apa? Bapak Ibu mau mengunduh ini, nanti di dalamnya di sini wilayah custom itu sudah dalam coding itu sudah ada panduannya. Nanti tinggal saya mau memasukkan, tinggal diturunkan saja. WA-nya nanti Google Drive-nya biar dikirimkan ke Ibu tadi. Ya Bapak Ibu tadi ini dapat mempermudah dalam proses pembelajaran. Kebetulan yang ditanyakan ini bagaimana caranya untuk mengukur keberhasilan siswa menerima konsep-konsep materi. Nah, konsep-konsep materi dengan media-media apa itu adalah dibutuhkan kreativitas seperti itu. Ya, seperti tadi fotosintesis. Ya di Google itu sudah banyak. Ya, seperti apa? Tetapi fotosintesis yang penting literasi ilmiahnya itu apa yang tadi, yang mana sih letaknya, menurut
daun, apa mulut daun itu, dan dikatakan tadi dahulu reaksi kimia tadi CO2 plus H2. CO2 itu apa? CO2 apa itu? Karbon dioksida, ya kelas tahu, kelas aku. Tapi kalau kita, ibu sudah mahasiswa tentunya sudah tahu ada asam yang dikeluarkan oleh makhluk hidup dari sisa pembakaran. Ya kalau ibu bilang nah itu kumpulan tuh, jadi udara itu tidak hanya oksigen, ada CO2, ada ozon, ada nitrogen. Tapi ciri yang dipakai untuk fotosintesis itu CO2, gas asam pekat, karbon dioksida, ditambah H2O. Apakah air seperti ini yang dibawa akan dibawa untuk fotosintesis? Tidak. Air yang banyak kandungan mineralnya. Kalau itu nanti air akan dibuatkan C6H12 untuk buah mangga, ya itu buah mangga dibawa ada manisnya. Tapi kalau misalkan Bapak berkebun tetapi dengan bermacam-macam 10 macam pohon pisang, pisang nangka, raja serai, raja bulu, raja anggur kali ya. Apakah akar tumbuh-tumbuhan itu kan sama? Tetapi untuk ciri khas pisang, nangka, pisang, ambon dan tidak akan mengambil jatahnya pisang muli. Karena makhluk hidup satu ciri yang beda, tidak ada yang sama. Walaupun bayi kembar keluar dari lubang yang sama, bro, gitu. Itu beda. Untuk melihatnya seperti itu, jadi media-media itu saya percaya kepada ibu bisa mencari media-media yang seperti apa di YouTube-nya. Oh, Bu, saya mau seperti cantik ini. Enggak. Paling mudah ini juga kalau di ini nanti Bapak ini juga ada bagaimana penentunya, bagaimana memperlihatkan kepada siswa proses apa mekarnya bunga, proses apa namanya si biji menjadi kecambah tentang gitu ya. Apalagi sekarang dengan begitu kalau ada itu namanya dia, aduh ya Allah, berdoanya tumbuh-tumbuhan Allah itu dalam setiap saat. Coba Bapak sekarang sudah kedengaran bunyinya. Dia berpikir pada Allah, tumbuh-tumbuhnya seperti itu. Sekarang sudah seperti itu. Ya sekarang ilmu nano istilahnya nano apa yang dikatakannya sekarang kan bukannya ada mikron segala macam, udah nano sekarang. Sudah sampai sana. Ibu dari sekarang ibu ya kita untuk mengatakan bahwa kontekstual pembelajaran kita malah disenangi. Ya kami itu punya mana sih sebagai PhD banyak di IPA yang kalau pikir kenapa real konsep fakta ternyata literasi dialog itu bisa bukan apa ini daun ini kok berguguran, kok ini tumbuh lebih muda, oh Bu ini kok ini kalau digelapin kok daunnya tebakannya seperti ini, itu jawab literasi. Kenapa tidak susah? Seperti hanya kita mengenalkan perubahan wujud benda ya Pak ya. Kalau saya dulu tuh mengkrista, bapak mengkrista. Apa contohnya gitu kan? Kok kamber lagi gitu. Jadi bisa kita olah dengan media-media seperti ini. Ya. Jadi kitanya, insya Allah, dan saya tuh mengandalkan topik karena untuk bisa mengoperasikan seperti sebagai bagaimana mengevaluasi kemudian supaya waktu pada saat kita memberikan pembelajaran dengan model ini menggunakan LKPD ini, tapi mempersiapkan supaya apakah anak telah menguasai materi itu dengan lebih disingkat, jadi membantu mempersingkat proses pembelajaran sehingga materi apa yang diinginkan oleh seorang guru dalam tujuan pembelajarannya juga sekian 80% siswa mendapatkan nilai maksimal misalkan 80 atau misalkan 80% siswa telah mencapai angka KKM-nya. Mungkin jadi tidak bisa melihat banyak dan dapat mengagumi karena tadi
bagi-bagi waktu, dan saya juga mau lebih jadi gak usah banyak. Insya Allah suatu saat Bapak Ibu punya surat bukti yang program tidak sampai bertanya, tetapi saya selalu berdoa dan Bapak berdoa nanti ini kalau HP-nya yang WU gitu kan, ya walaupun dengan kredit juga ya Pak ya. Saya doakan semua sehat semua dan yang tetap kita adalah tugas mencerdaskan anak bangsa dan bagi ibu tetap ibadah sebagai garda terdepan di waktu hati. Sekalian mohon maaf, hanya itu yang saya berikan. Atau mungkin saya mau bertanya kok, bisa? Ada yang mau bertanya gitu, Bapak Ibu? Tidak ada, cukupkan sekian ya Ibu Bapak. Maaf lahir batin saya dengan Pak Topi bukannya menggurui, dan tentunya kami adalah kalau tidak ada Bapak Ibu di lapangan, insya Allah nanti saya kesini lagi. Saya sampaikan bagaimana caranya bisa melihat bagaimana sih mungkin dari membuat media-media seperti apa, merealkan kontekstualkan di dalam model-model pembelajaran yang ditutup dalam kurikulum merdeka itu apa sih yang dilakukan dalam project based learning, ya program based learning. Kalau di IPA mah jelas semuanya ada, baik itu adalah percobaan, inquiry, discovery, dan lain sebagainya, eksperimen harus dijalankan. Kenapa media-media ini tidak hanya digunakan untuk IPA, seluruh muatan-muatan pembelajaran dan dengan Ibu diberikan pengetahuan yang luas, yang banyak tentang sukses bahagia. Jadi Ibu, mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu, dari Pak Otif sudah mengirimkan di grup ya. Saya belum meminta kontaknya sama